Ajak teman-teman aku kesini nggak? Tentu saja boleh. Itu keputusan mama juga untuk menikah sama Jordan. Mama nggak suka sama Mohan. Gila, dia adalah orang yang sangat berarti bagi hidup saya. Susun rencananya. Saya ingin Mohan dan Rose memahaminya juga. Pastinya ya, kita sangat menantikan detik-detik hancurnya kesombongan Mayang. Selama ini Mayang selalu memandang rendah orang yang dianggap berasal dari kalangan bawah, terutama Mohan dan Zara. Ironisnya, meskipun perusahaannya sedang diterpa banyak masalah, sifat Mayang tetap nggak berubah, masih merasa dirinya seakan lebih tinggi dari orang lain. Sepertinya ya, supaya alurnya nanti makin dramatis, maka sutradaranya sengaja buat Aqila kebingungan dan nggak kepikiran untuk langsung menjelaskan identitasnya Mohan dan Zara secara detail. Karena Mama Mayang pun terus mengoceh, menolak dengan nada lembut tapi tegas saat Aqila memohon izin untuk menginap di rumah mereka. Alasan Mayang sederhana, dulu kan Aqila pernah deket dengan Mohan, jadi Mayang gak mau keduanya punya kesempatan untuk kembali akrab. Entah deh ya, apakah di hati Mayang juga menganggap Aqila emang gampang baperan? Yang jelas penolakan ini bukan karena Mayang semata begitu menginginkan Harry sebagai satu-satunya calon menantu. Buktinya kan dulu saat Aqila kembali deket dengan Fatta, Mayang justru terlihat sangat antusias. Artinya masalah utamanya memang karena Mayang merasa Mohan dengan kehidupan yang gak jelas bukan sosok yang pantas untuk Aqila. Sementara itu Ares Alferic udah mendengar langsung semuanya dari Harry tentang betapa berharganya sosok gadis bernama Aqila di hati Harry, termasuk semua masalah yang sedang menimpa keluarga Aqila. Tanpa ragu Ares memberikan solusi besar, yaitu akan mengakui sisi Chandrawinata Group atau menjadikannya anak perusahaan Alferic. Nilainya tentu aja mencapai triliunan rupiah guys, tapi nantinya Michael dan Mayang tetap akan dipertahankan sebagai pimpinan perusahaan itu. Bahkan langkah ini berpeluang menyelamatkan mereka dari jerat pidana, karena dana hasil akuisisi bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian perusahaan lain yang sebelumnya pernah menjadi korban penggelapan dana yang dilakukan Michael 5 tahun silam. Semua urusan teknis dan perencanaannya diserahkan kepada Harry. Tentu aja Ares mengingatkan bahwa Mohan dan Rose harus mengetahui dan paham semuanya, karena gimana pun bukan hanya uang yang digunakan, namun juga segala bisnis Alferic adalah hak Mohan dan Rose. Ironisnya guys, nanti Mayang justru akan bekerja di bawah dua orang yang selama ini selalu dia remehkan. Nah, dari alurnya ya, besar kemungkinan identitas Mohan dan Zara baru benar-benar terbongkar saat keduanya datang melakukan kunjungan resmi ke perusahaan Chandrawinata. Mana ada kiper minggir? Kalau saya nendang ya tangkep dong. Beralih ke Mohan yang masih menikmati perannya sebagai baby boy kesayangan. Perlahan semua aturan rumah Alferic mulai berantakan gara-gara kepulangannya. Yang lucu, alih-alih dikenalkan berbagai makanan mewah khas orang kaya, Cassandra justru sibuk menghidangkan pisang goreng setiap saatnya. Bahkan Cass rela belajar keras supaya rasanya semirip mungkin dengan buatan Pak Hari. Bukan cuma itu guys, Cassandra udah meminta daftar lengkap makanan favorit Mohan dari Pak Hari. Kalau perlu ya, tukang mie ayam langganan Mohan akan dipanggil langsung ke rumah itu. Tujuannya sederhana, Cass hanya ingin putranya bisa menikmati semua makanan kesukaannya sepuas mungkin. Momen mengisi waktu senggang pun jadi hiburan tersendiri. Bukan cuma Mohan yang sedang belajar menjadi seorang anak, Ares dan Cassandra pun sedang belajar menjadi orang tua. Selama ini mereka memang membesarkan Axel seperti anak kandung sendiri, namun rasa kehilangan terhadap Mohan membuat kebahagiaan itu terasa selalu kurang lengkap. Untuk pertama kalinya Ares dan Cassandra berdiri di pinggir lapangan sambil bersorak memanggil nama Mohan yang sedang bermain sepak bola melawan para penjaga. Suasananya benar-benar kocak. Cassandra yang super protektif seolah memberi kode kalau nggak boleh ada yang mengalahkan Mohannya. Bahkan saat Ares berhasil mencetak gol, Cassandra langsung mengomelinya. Para penjaga yang tugas utamanya melindungi Mohan pun sengaja membiarkan bola masuk ke gawangnya. Abed yang paling disiplin bahkan ikut merasa bersalah hanya karena berhasil merebut bola dari Mohan. Melihat semua itu, Mohan cuma bisa ikut mengomel sambil tertawa bahagia. Mau gimana lagi? Beginilah rasanya punya mama yang selalu membelanya dan papa yang siap menjadi lawan bermain paling seru. Setelah permainan usai, Mohan meminta izin nih pada Papa Ares untuk nantinya mengajak semua teman-teman sembilan ilmu datang dan menginap di rumah Alferic. Tentu aja Ares bukan hanya mengizinkan tapi juga menegaskan kalau mulai sekarang Mohan bebas melakukan apapun di rumahnya sendiri selama semuanya tetap positif. Sayangnya ya, keseruan itu masih harus ditunda karena Noel, Dava, Diva, Adit, Zevan, Gemma, Andro, Yudetra sampai William sepakat mereka baru akan datang membawa koper untuk menginap setelah pengumuman kelulusan keluar. Menariknya di sini kita juga melihat perubahan William. Sepertinya setelah resmi putus dengan Vio, William mulai menikmati masa remaja dengan lebih bebas
bebas tanpa terus dibebani pikiran lagi. Sebaliknya, Vio masih terus menangisi perpisahan mereka. Namun, di sela curhatannya pada Cantika dan Fania, entahlah apakah Vio benar-benar introspeksi dengan karakternya atau malah menyesali kalimat yang diucapkan William yang seolah menganggap Vio adalah beban. Beralih ke Axel, sayangnya ya kita nggak diperlihatkan saat Axel mengantarkan Rose ke kantornya Ken. Tahu-tahu Axel udah berkumpul bersama Matthew dan Devon untuk menjadi saksi pernikahan sederhana antara Mama Valerian dan Om Jordan Fernandez yang hanya dilakukan di hadapan petugas KUA dan catatan sipil. Karena Valerian terlalu khawatir dengan keselamatan keluarganya, semua proses dilakukan secara mendadak. Yang terpenting sekarang, Val udah resmi menjadi Nyonya Fernandez, hingga baik keluarga Alferic maupun Mahkamah Kode Etik nggak lagi bisa menuntut pertanggungjawaban atas keterlibatannya dalam berbagai kejahatan yang dilakukan keluarga Casarius. Ketiga putranya pun sama sekali nggak menentang keputusan sang mama. Mereka memahami situasinya, namun bukan berarti ya mereka ingin menikmati semua keuntungan dari status baru itu. Matthew udah pasrah dengan hidupnya. Bahkan sebelumnya Matthew sempat menemui Pak Dhani dan Raisa untuk minta maaf. Sayangnya ya keduanya hanya mampu memaafkan tanpa bisa menerima Matthew berada di sekitaran mereka. Apalagi sampai Matthew berhubungan dengan Catalina. Ya wajar banget, sulitlah melupakan semua kesalahan Matthew yang dulu menjalankan perintah dari Oma Dominic dengan penuh kesadaran hingga buat Raisa sempat buta dan lumpuh. Jadi Matthew memilih hidup mandiri untuk membuktikan bahwa penyesalannya benar-benar tulus. Sedangkan Axel sejak awal memang nggak pernah mengandalkan nama besar Alferic ataupun Casarius. Jadi bagi Axel dengan mama yang udah menyandang nama Fernandez pun juga nggak membuat hidupnya berubah. Axel udah terbiasa berdiri dengan usahanya sendiri. Sementara itu Devon akhirnya benar-benar tersadar untuk mulai mandiri, nggak perlu menikmati hidup dari nama besar Alferic, Casarius ataupun pengaruh papa barunya Fernandez. Bagi Devon bahkan satu-satunya papa di hatinya hanyalah mendiang papa Maximian. Maka usai pernikahan dilangsungkan, Devon malah berpamitan pada Mama Val. Sebagai seorang ibu tentu aja Valerian gak ingin mengekang putranya seperti yang dilakukan Dominic dulu. Meskipun begitu rasa khawatir tetap ada. Diam-diam Val meminta Matthew untuk terus mengawasi Devon dari kejauhan. Sebenarnya keluarga Casarius masih memiliki kekayaan yang sangat besar. Bisa jadi ya warisan 5% dari Opa Alferic setara dengan kekayaan milik Fernandez. Namun Devon merasa malu menggunakan semua itu. Padahal dengan jumlah kartu kredit di dompetnya, Devon bisa tinggal di hotel mewah ataupun membeli rumah besar kapan aja. Tapi Devon justru memilih memulai hidupnya dari nol. Hanya membawa tas ransel di punggungnya dan HP yang mulai lowbat, Devon malah pergi menuju markasnya Rama yang paling gak peduli dengan nama besar keluarganya, bahkan gemeteran dulu menyebut nama Casarius. Nah, Devon merasa hanya di sanalah bisa menjalani hidup sebagai remaja biasa. Masalahnya tinggal menunggu apakah Rama benar-benar bersedia menerimanya. Namun Devon gak bakalan menyadari ya kalau kepergiannya justru sudah membuat Mohan mulai kebingungan. Kenapa Devon seharian gak kelihatan? Kenapa Devon belum juga pulang? Kenapa HP-nya nggak bisa dihubungin? Untuk sementara waktu Mohan sih masih mengira Devon hanya pergi sebentar aja. Lagi pula di malam itu Mohan masih larut menikmati kebahagiaannya bersama keluarga. Apalagi saat menikmati semangkuk mie ayam langganannya dengan sebuah kejutan sampai abang jualannya yang ternyata datang langsung ke sana untuk menghidangkan kesukaannya tersebut. Untuk pertama kalinya bagi Ares, Cassandra dan Axel ikut menikmati makan malam dengan menu mie ayam. Ternyata makanan sederhana pun terasa begitu nikmat saat dinikmati bersama orang-orang yang dicintai. Entahlah apakah di malam itu Axel akan menceritakan pada Rose tentang pernikahan antara Jordan Fernandez dan Mama Valerian. Pastinya ya reaksi Rose akan sangat menarik sebab tanpa sadar Pata kini resmi menjadi sepupu jauhnya. Sebaliknya mungkin juga Rose akan menceritakan hasil pertemuan dengan Ken di kantor tadi, karena rupanya Ken udah lebih dulu menyiapkan semuanya agar Rose gak perlu bingung mengatur kesibukannya sebagai salah satu pewaris Alferic. Tentu aja guys, Ken melakukan karena cintanya yang teramat besar dan siap berjuang mendapatkan Rose dengan cara yang baik. Selanjutnya malam itu di rumah Alferic akan semakin meriah karena Raisa, Vicky dan Jolina datang membawa koper masing-masing untuk menginap di sana. Sayangnya ya Akila masih harus berjuang nih minta izin pada Mama Mayang dan lagi-lagi ditolak mentah-mentah. Entahlah apakah Akila akhirnya benar-benar gagal menyusul sesuai janjinya pada Raisa. Padahal kita semua udah gak sabar ya kan melihat ekspresi kagetnya Akila, Vicky, Raisa dan Jolina saat menyaksikan sendiri betapa manjanya Rose pada Axel.